Halo, assalamualaikum sobat RTV. Yeay. Wah, kali ini kita berada di background suasana alam. Di mana lagi? Adem gitu ya bawaannya. Di mana nih? Pasti penasaran nih ya. Kita berada di Sekolah Alam Excellensia Pamekasan. Dan kali ini kita sudah bersama Direktur Sekolah Direktur Alam Sekolah Excellensia Ibu Ani. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Saya Sekolah sesuai Alam. sama Iya, namanya ya. singkatannya ya kayak gitu ya. Bicara soal sekolah alam, mungkin ada sebagian orang di luar Pamekasan, bahkan di Pamekasan sendiri masih belum tahu sekolah alam itu di mana sih Bu alamatnya gitu. Sekolah alam itu tepatnya di rumah saya sendiri. Oh. Jadi insya Allah banyak yang tahu karena dekat dengan Madrasah Aliyah Negeri 1 ke utara, dekat juga dengan kelurahan. Oh, jadi gampang dicarinya ya. Gampang dicarinya. Jadi di Jalan Lawangan Daya nomor 26 Pademau, Pamekasan, Madura. Betul, catat Iya. tuh ya. Jadi buat kalian yang pengen tahu sekolah alam kayak gimana, boleh main-main ke sini ya Bu ya. Boleh Pengen semua. lihat-lihat mungkin nggak apa-apa Kita ya. terbuka kok untuk umum. Umumnya ketat sekali. Bicara soal sekolah alam, kan kalau di Madura khususnya di Pamekasan juga sekolah alam itu masih mungkin yang pertama ini ya se-Madura sepertinya. Insya Allah. Itu story-nya kayak gimana sih Bu? Akhirnya Ibu tuh berpikir untuk saya bangun sekolah alam deh kayak Nah, gitu. ya pertama kalinya. Kenapa kok bukan sekolah konvensional kayak yang lain gitu? Iya. Ini jadi ingat masa lalu ya. Masa lalu. Nggak apa-apa kalau masa lalunya yang manis nggak apa-apa diinget. Justru ini awalnya memang dari yang tidak manis, Mbak. Oh, gitu. Bunda Astri. Awalnya anak saya yang kedua, Fian Holif Azami itu, saya masukkan di sekolah-sekolah yang ada di sini. Jadi udah ada 2 sekolah, bahkan 3 ya. Wah, sudah 3 berarti. Ya, artinya dia tidak suka sekolah. Oh. Sekolah itu seperti Sumpah, beban baginya itu, bagi dia itu sekolah itu ngapain kayak sekolah? harus deadline apa gitu. Panas Ruwet gitu. kayak gitu. Nggak ruwet, cuma dia kan sukanya main. Oh iya, masih anak-anak Masih sukanya anak-anak, main wajar ya. lah. Bukan beban juga, Iya, karena iya. kan masih anak-anak juga. Jadi aku udah mau sekolah. Terus karena pinginnya dia bersosialisasi saja, saya tidak terlalu muluk-muluk kalau untuk anak usia dini. Karena anak saya yang pertama juga sering bolos. Jadi 2 minggu libur, sebulan libur gitu. Selama itu masih dalam masa usia dini, saya tidak masalah. Jadi enjoy aja. Tapi karena anak saya ini tipenya memang nggak bisa diem, saya mikir ini akan menjadi sesuatu yang tidak enak bagi dia, sesuatu yang menakutkan, bisa jadi sesuatu yang menjengkelkan, malah akan memperparah keadaannya. Jadi saya mikir kalau sebelumnya saya ada di luar Madura ya, tepatnya Fian memang saya titipkan di Jakarta waktu itu. Ya playgroundnya banyak gitu ya, gurunya juga seru ya, walaupun di sini seru-seru juga yang di Pamekasan. Tapi ya masa saya orang Pamekasan, waktu itu Pak Safi'i juga sudah menjabat di Pamekasan. Jadi masa saya harus sekolah di luar kota gitu, masa saya harus di Surabaya gitu. Kalau milih seperti itu nggak elok ya, nggak etis lah. Masa orang Pamekasan berarti nggak percaya dong dengan kualitas yang di Pamekasan. Iya benar. Akhirnya saya berpikir ini harus ada yang tidak biasanya. Anggaplah anti mainstream gitu ya. Kalau anak-anak bilang kalau yang biasa tidak, artinya yang konvensional itu bukan sesuatu yang tidak baik semua. Apalagi di Pamekasan saya memang mengikuti sahabat-sahabat saya itu semuanya di Pamekasan yang mendirikan, yang punya sekolah itu bagus semua. Cuma kan ada beberapa anak yang tipenya tidak seperti itu gitu kan. Nggak bisa disamakan, satu suka begini, satu sama-sama orang dewasa lah. Kalau orang yang biasa di perkotaan dengan banyaknya rumah,
dengan banyaknya gedung itu hal yang biasa. Tapi bagi anak pedesaan Iya. itu sesuatu, Iya. ya Allah aku kok di sini sih, kan kayak gimana Iya, gitu ya. iya. Itu bagi saya. Jadi bagi saya seperti itu, bagi kami maksudnya di rumah. Dan kebetulan teman-teman saya, teman-teman dekat kami itu menyarankan juga, sehingga memperkuat niat saya. Ayolah Bu, bikin di Pamekasan aja gitu. Yakin nggak sih gitu kan? Sekolah alam, yakin nggak sih? Di Madura Akhirnya gitu. iya. Akhirnya ini kok nggak ada pilihan lain. Kalau ada pilihan kita istihoroh gitu kan. Iya betul. Tapi karena nggak ada pilihan lain gitu. Jadi saya kuatkan, waktu itu saya umroh, saya berdoa ke ke Allah, maksudnya kuatkanlah kami untuk mendirikan sekolah alam ini. Berilah barokah, berilah ya semuanya yang baik-baik di Multazam waktu itu. Jadi setelah nyampe 2014 waktu itu ya sudah kami menjalankan sekolah alam itu dengan yakin. Walaupun waktu itu awal-awal muridnya cuma 5. Jadi anak saya Fian, Fadia, ada Adam apa siapa ya namanya 5. itu? Muridnya 5 Mas. 5. 4 pertamanya. 2 juga dari anak sendiri, 2 dari luar, akhirnya 5. Jadi ada dari Malang, ada dari Jogja, ada dari anak saya sendiri, ada dari sini. Dari jalan ini, Dekat jalan sini ya. Jokotole mungkin ya. Ya udah, maka jadilah gitu. Karena dengan kehendak Allah juga saya taruh di garasi mobil waktu itu. Oh, dulu. Iya, di Oh, berarti sana. masih belum kayak gini ya? Belum. Seperti sekarang ini. Ini kebun. Oh, Berarti dulunya. awalnya masih sedikit gitu Bu ya? Masih Gak belum ada, gak ada sama sekali ya? gak ada. Jadi di sini kebun, ada kelengkeng, ada apa gitu ya kebun. Anggaplah bahasa Maduranya itu alas, Mas. Oh, gitu. Langsung pindah ke sini tuh pas tahun berapa Bu? Pas launching itu tahun 2015 kalau tidak 2015. keliru, akhir. Udah mulai dibangun gazebo gitu ya? Ya, gazebo. Terus memang bertepatan dengan ini ya, banyak hujan kayak gini, rumputnya juga hijau semua. Jadi Jadi seger alhamdulillah seger. Iya betul. Waktu itu yang hadir waktu itu ya perintis sekolah alam Bang Lendo Novo. Jadi beliau hadir meresmikan sekolah alam yang di sini setelah 1,5 tahun berlalu. Nah kalau gitu berarti ini kan masih proses tahap ya Bu ya? Ya, Dari awal, dari masih di garasi, sekarang pindah ke kebun, kebunnya makin bagus gazebo. Berarti pasti ada kendala. Kendalanya apa nih Bu? pasti ada kendala, Meskipun maksudnya kecil kayak gitu. Kendalanya untuk kendala sampai Mm-mm. kendala yang sudah Ibu alami gitu sampai akhirnya bisa sebagus Iya. ini sekolah alam apa aja sih? Ya, Kan kayak pasti perintis yang namanya bisnis itu tidak selamanya Betul. lancar kayak gitu. iya, kalau Kendala banyak, yang sudah kalau ada. kendala ya banyak Bunda Banyak. Astri. Pak Randy Kak, banyak banget. banget. Artinya Madura, Pamekasan ini kan belum sepenuhnya menerima sekolah alam. Oh, masih ada penolakan berarti Ya, sempat ada awal-awal penolakan. Oh. bukan menolak, tapi ada sebagian yang tidak suka, kurang suka, atau bahkan anti ya, bisa jadi seperti itu. Jadi ada kayak serangan sekolah alam itu apa alam Kayak nggak sekolah gitu ya. alam apa gitu kayak oh iya alam Nasroh saya gitu aja. Dan sekarang- Ada yang bilang alam baka gitu, alam Tarsan dan gitu-gitu. sekarang terbukti sudah berapa nih Bu muridnya sekarang banyak ini? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, Jadi karena kami juga tidak terlalu muluk-muluk. Artinya yang mau oke, yang nggak mau ya nggak masalah. Gitu ya. Lalu ini juga sebuah alternatif untuk Pamekasan yang jargonnya kota pendidikan. Nah, jadi semuanya kan harus ada. Saya juga sering kunjungan, sering begini. Nah, alangkah baiknya semua yang berkecimpung dalam pendidikan ya harusnya welcome semua. Mau yang metode seperti apa, bahkan lebih banyak lagi. Maka kalau di undang-undang itu apa, mencerdaskan kehidupan bangsa gitu, yaitu semakin merata dengan banyaknya pendidikan. Ya, betul. Tapi ternyata terkadang memang ada beberapa yang
mungkin ya kurang standar atau cenderung abal-abal misalkan, itu oknum. Jadi kita tidak bisa langsung seperti itu, walaupun sepenuhnya ya tetap kebijakan pemerintah. Tidak serta-merta kita melihat oh itu sekolahnya ini. Saya itu gak suka, karena saya merasa Pamekasan ini milik kita bersama, milik saya juga, baik buruknya gitu. Kalau pendidikan bagus, insya Allah orang-orangnya bagus semua. Iya, benar. Kalau pendidikannya gak bagus, cenderung hanya formalitas misalkan, cenderung hanya udahlah yang penting sekolah gitu, alah ngapain juga nanti larinya ke sana juga misalkan. Itu justru yang mematikan wacana pendidikan di Pamekasan. Iya, benar banget. Apalagi kan kalau masa usia anak masih dini itu justru golden banget ya. Jadi memang berpengaruh banget lingkungannya juga, kebiasaannya mereka juga. Kita bisa menata anak itu dari usia kayak gitu ya, Bu. Ya, memang dari awal kalau kita tanamkan yang enak, yang baik, yang nyaman, anak-anak tidak takut sekolah. Iya. Kenapa kok terbuka? Ya biar otak kita juga terbuka gitu. Kalau nggak terbuka kan jadinya capek juga ya. Iya benar. Saya kalau dulu kalau belajar ya harus di ruang terbuka, harus ada cemilan, harus santai, itu baru masuk. Kalau pas duduk meteng-teng gitu, kalau saya nggak masuk gitu. Jadi saya membayangkan gimana sih anak-anak ini merasa belajar, merasa sekolah, tapi tidak merasa terbebani. Dia sekolah, dia belajar. Dan ada seperti ketagihan gitu, ketagihan ilmu, ketagihan bermain yang edukatif. Jadi enjoy ya mereka. Jadi enjoy. Mendengar kata sekolah itu bukan suatu hal yang wah tidak seperti itu ya. Bukan, lebih enjoy. Kadang ada yang mama saya mau ke kebun gitu, dia bukan mau ke sekolah, mau ke kebun. Karena kan kadang nanem ya, jagung aja ditanam gitu. Sembarang yang ada di sini, jangan terlalu pas harus nanam apa gitu, enggak, mau ada padi, jagung, pernah Bunda Astri. Jadi kayak kacang, yang mereka kenal aja. Jadi mereka juga secara tidak langsung mengenal prosesnya ya sebelum mereka mengkonsumsinya, mereka tahu dulu asal usulnya dari mana kan kayak gitu ya Bu ya. Nah untuk kurikulum sendiri di sekolah alam itu seperti apa, kan pastinya berbeda tuh dengan sekolah konvensional lainnya. Ya, kurikulum di sekolah alam itu masih mengikuti Diknas, tapi untuk inti dari kurikulumnya ada 4 pilar. Jadi ada yang pertama itu akhlak, akhlak 75%. Artinya akhlak itu melingkupi semua yang ada keseharian. Akhlak sendiri juga melingkupi akhlak kepada Allah sebagai hamba Allah gitu, akhlak kepada sesama manusia, sesama kepada binatang, kepada alam gitu. Jadi itu masuk yang paling besar. Selanjutnya ada leadership, bagaimana anak-anak tidak takut, pemberani. Kadang kalau nggak biasa ke alam, lihat cecak aja takut, lihat cacing aja takut, terus renang aja takut gitu, atau ya kegiatan-kegiatan outbound yang sebetulnya itu mengandung kurikulum atau nilai bahwa aku nih pemberani gitu. Main flying fox berani gitu. Kalau nggak biasa ya jangan main-main fox. Itu kan bakalan langsung. Jadi melatih leadershipnya di situ, mengikuti sunnah Rasul. Terus yang ketiga ada logika. Logika ini yang ke Diknas, artinya semua KKM-nya atau apa itu ke Diknas. Sosial logiknya itu ada logika matematika, ada sains. Ya itu di Diknas ada di logikanya. Terus yang terakhir itu bisnis. Nah bisnisnya itu bagaimana anak-anak bisa bertahan. Artinya diajari bagaimana mengasah potensinya untuk dia bisa survive atau bahkan bertumbuh gitu. Tidak hanya bertahan aja, harus bertumbuh. Bisnisnya ya dari playgroup ada dengan tingkatan-tingkatan yang berbeda tentunya.
bisnis yang paling dasar itu kalau di TK bermanfaat pada orang lain. Jadi ketika dia ada temennya yang tidak bawa snack time atau lagi haus, itu berbagi. Berbagi. Jadi dia, kamu nggak bawa ya, ada suatu kebiasaan yang dia sudah, aku harus bermanfaat sama orang, aku harus bisa berbagi atau yang lainnya. Itu bisnis yang sebetulnya paling tingginya ya kalau kita. Tapi kan kalau anak-anak untuk belajar uang atau yang lainnya itu masih terlalu dini ya. Jadi ketika dia sudah mau berbagi ya bisnisnya itu yang paling inti. Itu ke anak-anak, terus ke tingkatan selanjutnya belajar uang, alat tukar gitu, dan sampai ke SD ya. Kalau di SD lebih seru lagi gitu. Ya kayak kemarin jualan lele sampai berapa puluh kilo gitu. Jadi mereka senang dengan memanen, semuanya aja ada job description-nya. Bagian menjual, bagian membersihkan, bagian menimbang gitu. Dan itu banyak yang orang tuanya bilang suruh sering-sering gitu. Sering-sering. Bunda, ini anaknya seneng banget gitu. Karena kan jarang-jarang ya di rumah. Jadi mereka juga lebih menghargai uang juga. Lebih menghargai uang. Dapat 2.000 aja udah aku mau laku gitu. Ternyata yang nggak dapat itu sedih gitu. Misalkan jualan gitu, nggak dapat atau bahkan dapat 2.000 kayak sedih gitu. Jadi dia menghargai bahwa cari uang tuh sulit. Kalau laku semua kan malah gak. Kadang kan ada orang tua, kamu gak laku ya, biar aku beli semua. Nah itu gak mendidik. Ya, jadi dia biasanya ke SPM cari orang, ayo dong beli dong gitu. Usaha ya. Jadi usaha mereka untuk kreatif, cari mangsa ya. Kadang saya duduk-duduk juga, Bunda Ani ayo dong belikan ya, aku cuma dapat 2.000 gitu. Jadi kan oh iya bagus ini. Memelasnya itu loh. Udah masih kecil aja gitu, masih di ukuran masih untuk di dunia bisnis kan mereka pasti akan bawah ya, masih anak-anak gitu ya. Apalagi dia besarnya nanti mereka akan termindset tidak malu. Tidak malu. Kadang kan malu ya jualan ini, jualan gorengan gitu. Dengan tidak malu itu sudah sesuatu banget. Berharga banget yang sudah mereka miliki ya. Dan ya kalau memang nggak bisa bisnis atau jualan ya ada sisi-sisi lain yang bisa diperankan. Nah, sekolah alam sendiri itu selain identik dengan alam, yang saya dengar gitu di Pamekasan itu terbrand sekolahnya orang-orang kaya. Seperti itu sih, mereka menilainya gitu. Wah, sekolah alam, orang kaya semua tuh. Nah, gimana sih Ibu sendiri tuh menyikapi brandnya sekolah alam yang terkenalnya seperti itu gitu di kalangan masyarakat? Ya, saya positif saja. Artinya ini kan menjadi satu hal yang harus kita benahi gitu. Yang ada di sini juga sebetulnya bukan orang kaya semua, dan biayanya juga nggak terlalu mahal juga. Standar ada yang lebih bahkan lebih gitu. Kami tidak mau membandingkan soal itu, cuma mungkin karena yang punya atau yang merintis itu kami gitu ya. Jadi iya, padahal kami tidak melihat dari status sosial atau harga atau apa sih istilahnya, dari sisi bayaran ya. Kami melihat pendidikan itu untuk semua kalangan, untuk semua orang yang mau. Kami juga dengan dibilangnya mahal atau gimana itu sudah ada hitung-hitungannya. Kami kan iya ada upgrading guru, dan itu semua digunakan untuk aktivitas di sekolah. KBM kalau gedung di luar itu gitu. Ya ada lah dikit-dikit gitu, tapi untuk operasional sekolah itu memang besar, Bunda Astri. Dari upgrading guru aja kita mendatangkan dari Bogor, dari Jakarta gitu, dari Surabaya, itu aja sehari berapa? Iya. Kami kadang 5 hari mau tinggal ngalihkan. Kita pendampingan, kita juga sering
keluar gitu, biaya semua lah. Iya. Jadi apa ya, kualitasnya tuh bukan dari segi fasilitas yang mereka dapatkan atau anak-anak yang sekolah di saya yang mereka dapatkan, tapi fasilitatornya juga dipupuk Ya, ya kan? harus mumpuni. Harus orang-orang yang terpilih juga Iya. kan? Dan di situ dipupuknya dengan yang benar juga kan. Benar. Jadi pupuknya itu yang kan terkadang Ah. mahal gitu ya. Iya, kadang kan melupakan itu Bunda Astri. Untuk pendidikan yang baik itu guru dan sumber SDM dan ininya referensinya yang bagus. Iya. Gitu. Kalau fasilitas seperti ini kan untuk menyenangkan saja. Pas misalkan ada playground, ada ini indah, tapi cara menyampaikan gurunya atau berapa ya, misalnya kapasitas gurunya, kualitas gurunya itu tidak sama sekali, itu nonsen. Betul. Harus seimbang ya. Iya, jadi kalaupun tanpa fasilitas yang bagus-bagus misalkan, tapi otaknya moncer, itu bakalan jadi anak. Iya. Dengan segala ini ya, ada istilah yang penting, yang pertama itu cinta anak dulu. Betul. Jadi bisa di-upgrade. Kadang pinter tapi gak cinta anak. Nah, itu dia. Beda, iya. Jadi takut ya nanti. Jadi takut. Jadi syaratnya cinta anak dulu. Coba dilihat dia suka anak-anak apa enggak. Terus dia cara menyampaikan ini suka apa enggak gitu. Ya, harus seimbang kayak gitu. Iya, harus seimbang. Berarti sekolah alam Ekselensia Pamekasan itu cocok banget buat anak-anak ya. Karena apa? Di sekolah ini imbang ya. Fasilitatornya atau gurunya itu juga wah kualitasnya Sama-sama oke-oke. dipupuk memang. Betul. Amin, amin. Insya Allah. Nah, kalau gitu buat yang lagi nonton nih Bu Ani, kenapa sih harus sekolah alam Ekselensia Pamekasan? Nah, kenapa gitu? Nah. Percaya deh sama sekolah alamnya gitu lah. Kayak gitu ya. Yang pertama, kami tetap berpatokan, berpedoman pada Al-Quran. Jadi semua aktivitas dari kurikulum, dari etika, dari guru, dari bahkan kami sendiri yang bagian yayasan ini harus memegang prinsip ya Al-Quran. Semuanya harus bersumber dari sana. Kita tidak melenceng dari hukum Allah dan Rasulullah tentunya. Jadi jangan khawatir, semua yang diajarkan pasti ada di Al-Quran. Jadi kalau yang misalkan ada yang bilang aliran begini, aliran begitu, kita alirannya Al-Quran aja gitu, ya itu aja, simple Jelas-jelas aja. saja, Iya. Karena memang ada Bunda Astri itu aliran ini, aliran itu, kebetulan gitu ya. Kami alirannya Al-Quran aja, simple aja, percaya aja gitu. Kami tidak mau brainwashing anak-anak untuk begini begitu, enggak. Semuanya Bismillah. Kalau bersumber dari Al-Quran, ujungnya Al-Quran, alirannya Al-Quran, semua insya Allah akan barokah. Dan yang kedua itu kami konsepnya rahmatan lil alamin. Istilah Indonesianya ramah lingkungan. Oh iya. Kalau rahmatan lil alamin kayak misalkan bahasa langit gitu. Kita ramah lingkungan aja gitu. Jadi anak-anak diajari janganlah mengotori lingkungan, ayolah kita menjaga agar kita tetap bersih, karena konsep Rasulullah itu dari dulu bersih, an-nadhafatu minal iman atau satrul iman gitu. Tapi kenapa yang mengotori justru orang muslim sendiri? Jorok gitu, buang sampah tidak tempatnya, terus untung rokok di mana-mana. Itu orang muslim sendiri. Mudah-mudahan kita terhindar dari sana. Jadi dua aja, Al-Quran dan ramah lingkungan gitu. Rahmatan lil alamin, rahmat untuk semua alam. Itu aja intinya. Keren banget nih ya. Jadi memang kalau di sekolah alam itu kayaknya paket komplit ya. Semuanya ada kayak gitu. Nah, buat sobat RTV yang lagi nonton nih ya, kayaknya ini memang cocok banget buat ya yang punya adik-adik lah ya, atau apa, kayaknya cocok deh kalau masuk ke sekolah alam Ekselensia Pamekasan. Insya Allah cocok. Betul. Karena di sini juga lengkap banget dah, alamnya nih, sejuk deh, kayaknya betah di sini. Ya, jadi komplit, ada ikan, ada burung, ada ayam. Jadi mereka ada tidak hanya berkutat kelinci. sama buku ya Bu. Iya. Buku dan papan tulis gitu. Kadang kan kalau nggak melihara apa ya, belum memelihara ini anak-anak juga
belum explore. Kalau di sini kelinci aja mereka seperti takjub gitu. Mungkin masih lihat di buku aja. Ini kelinci gitu. Nyampe sini kok ada burung, kok ada burung merak, kok ada burung kakak tua gitu, kok ada burung nuri. Jadi mereka bisa melihat yang nyata langsung gitu nyata ya. kok ada ikan gitu. Biasanya ikan ada di gambarnya aja misalkan. Ya karena terbatasnya ini kadang kan memang sibuk di rumah ya, masa harus jadi komunitas semuanya ada kan nggak mungkin lah. Ya mungkin juga, cuma kalau di sekolah mereka explore dengan teman-temannya, jadi lebih seru, lebih asik daripada dia melihat sendirian aja itu ngomong sama ikan misalkan. Kalau di sini ngomongnya rame-rame, ngomong sama ikan rame-rame, ngomong sama burung rame-rame gitu. Seru ya, jadi Seru dunianya jadinya. anak-anak tuh emang dapet gitu Iya, ya. jadi kadang ada anak nangis, burungnya juga nangis, jerit-jerit gitu. Aduh, bisa aja nih Bani ya. Iya, bener. Kenapa itu? Iya Bu, biasa anak baru masuk misalkan jerit-jerit gitu. Burungnya ikutan juga, wek, wek gitu. Jadi udah saya tahu itu ada anak yang nggak tenang. Burungnya juga ikutan nggak tenang. Oh, burung aja juga memahami. Iya, betul. Saya juga nggak merasa awal-awal kan. Kalau ada anak nggak tenang, kadang kan belum terbiasa dilepas di apa ya, di lapangan, bukan di lapangan, di tempat terbuka lah. ya terbuka. Misalkan ada ya, kan khawatir juga anak-anak dilepas. Nah, saya merasa ya anak-anak di sini anak-anak saya juga, anak-anak kita semua. Jadi kami bermohon penuhilah gitu kebutuhan mereka itu, kebutuhan di sisi lingkungannya harus yang segar, harus yang hijau, biomatanya juga terbebas dari radiasi. Terus bagaimana juga makanannya yang kurang baik ya jangan masuk di sini, mohon maaf gitu, mohon maaf ke siapa aja, bahkan di dalam misalkan ya kami mohon maaf, artinya kalau ada mungkin masih taraf normal ya, masih standar, tidak yang pas berbahaya dalam ukuran besar. Jadi di kantin ya yang aman. Oh, jadi terjaga banget Insya ya, Allah. Jadi kalau ada orang-orang di luar yang mau masuk, itu mohon maaf, nggak bisa. Kadang kan ditungguin di luar itu, ya, ya mohon maaf gitu. Minimal 1 hari, setengah hari itu di sekolah steril. Kalau nyampe di rumah ya urusannya orang tuanya masing-masing. Di sekolah gini, di rumah terserah orang tuanya masing-masing. Tapi kami tetap mengingatkan, mari ini anak-anak kita jaga dari asupan yang kurang nutrisi atau bahkan yang salah nutrisi, dan ya ibadahnya terutama kita mengawalnya dari sekolah. Sangat berharap sekali di rumah juga tetap dikawal sehingga anak-anak kita semua ini menjadi satu pribadi yang istilahnya insan kamil ya, manusia yang sempurna. Amin. Amin. Harapannya kita seperti itu. Iya. Nah, kalau begitu sudah paket komplit nih ya. Kalau gitu langsung aja deh seperti biasa yang buat Sobat RTV yang lagi nonton, yang ingin tahu lebih lebih dalam ya soal Sekolah Alam Ekselensia Pamekasan, langsung aja mampir ke sini kayak gitu. Atau adiknya, anaknya, tetangganya semuanya yang masih penasaran sama saya, langsung aja datang ke tempatnya, nggak mungkin diusir kok. Iya, kalau mau lihat secara langsung, kalau mau lihat kita ada sosmednya Bunda Astri di TV. Di SAI TV nanti kita SAI TV. cantumin di deskripsi ya. Betul. Kalau mau tanya-tanya Iya. soal saya, kita akan nanti sediakan di deskripsi. Betul. Dan Sobat RTV, terima kasih udah nonton. Buat Bani juga terima kasih udah berbagi Sama-sama. cerita dan pengalaman nih ya tentang Sekolah Alam Ekselensia Pamekasan. Dan see you in the next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.